Oke teman-teman, kemarin kan kita bahas BDMN ya. Eh, dan saya menyarankan kalau mau masuk ke perbankan, masuk saja ke bank-bank yang sudah jelas pertumbuhannya ya, sudah pasti pertumbuhannya seperti BMRI dan empat bank besar lainnya, BBNI misalnya ya, BBRI dan BBCA ya. Dan kemarin BBNI itu sudah mengeluarkan laporan keuangan Q4 ya teman ya. Ini adalah perusahaan pertama yang mengeluarkan laporan Q4-nya di tahun 2022 kemarin dan sekarang di tahun 2023 mereka mengeluarkan laporan. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, pertumbuhan apa namanya? Laba ya. Pertumbuhan laba bisa kita lihat dari EPS-nya ini. Dari 2019 kemarin itu dia turun menjadi 176 di tahun 2020 karena Covid ya. Semua sektor juga kena dampaknya ya, terutama bank-bank besar ini juga. Kemudian di 2021 kembali naik tapi belum belum menyamai di 2019. Nah, sekarang di 2022 teman-teman perhatikan, itu kenaikan dari 2021 ke 2022 itu besar sekali ya. Coba kita hitung 584 ke 982 ya. 584 ke 982 kurang 982. 398 bagi 584. 68% teman-teman ya. Itu kenaikannya 68%, gila sekali ya kenaikan dari laba BBNI ini. Uh, ini yang saya maksud ya, kalau teman-teman mau masuk di perbankan ya, masuk di saham-saham seperti ini ya, di bank-bank besar seperti ini, selain dari dividen yang bisa kita dapatkan, kalau dividennya memang tidak terlalu besar, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau dibandingkan BDMN kemarin kan sekitar 4,7% ya, kalau kita ambil DPR-nya 35%. Sementara DPR dari Bank BNI ini cuma 25%. Coba kita hitung 982 kali 25%. Nanti saya akan tunjukkan berapa sebenarnya yang akan mendapatkan dalam setahun, oke? Okay? 982 kali 25%. 245 ya. Kalau teman-teman serok sekarang di harga 9250 bagi 9250, cuma dapat 2,6% yieldnya ya, sangat kecil sekali memang ya. Tapi ya, yang harus teman-teman lihat di sini, kita lihat di analitik, oke? Nah, perhatikan di sini teman, 1Y ya, ini kenaikan per waktu ya, 1D ini 1 hari, 1 week ya, 1 month 3 bulan, 6 bulan, year to date ya, beberapa hari ini ya, dari tanggal 1 Januari ke tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 ya. Baru naik 0,27% dan 1Y, 1 year ya, 1 tahun itu di tahun 2022 kenaikan harga saham atau capital gain-nya itu 33% teman-teman. Nah, ditambah lagi tadi dividen yang teman-teman dapat sekitar 2, sekian persen ya. Artinya kalau teman-teman taruh uang ya 100 juta di awal Januari tahun 2022, sekarang uang teman-teman yang 100 juta itu sudah bertambah sekitar 35 juta ya. Sudah bertambah sekitar 35 juta. Ini BBNI. Bagaimana kalau BMRI seperti yang kita lihat kemarin? Melihat di sini ya, 1 year atau 1 tahun 39,50%, nyaris 40% ya. Kita bulatkan saja 40% ditambah dividennya. Artinya kalau teman letakkan di 1 Januari 2022, uang teman 100 juta sekarang sudah menjadi 140 juta. Dan itu boleh dibilang hampir pasti teman mendapatkan setiap tahunnya. Ya, hampir pasti. Selagi Indonesia tidak ada masalah ya, seperti apa namanya, kekacauan itu sudah di luar kendali kita, seperti corona kemarin misalkan ya. Waktu corona kemarin kan memang sedikit menghambat pertumbuhannya ya, dan itu wajar.
Nah, selagi kondisinya normal-normal seperti sekarang, teman-teman, rata-rata setiap tahun akan mendapatkan sekitar 40% seperti ini, ya. Nah, itu kalau teman-teman mau mencari saham yang aman dalam waktu yang panjang ya, setahun atau 2 tahun ya. Kalau seperti ini kan hitungannya teman-teman diamkan saja selama 2 tahun itu sudah bertumbuh 80% ya, hampir 100% uang teman-teman yang 100 juta tadi dalam 2 tahun bisa menyentuh angka 180 juta. Jadi seperti itu. Makanya saya menyarankan carilah bank-bank yang aman, yang memang bagus ya kalau teman-teman tidak mau berspekulasi. Tapi kalau tipenya teman-teman itu suka mengambil risiko ya, mau capital gain yang cukup tinggi misalnya, yang ada hype-hype-nya seperti batu bara kemarin, itu persoalan lain lagi ya. Tapi kalau teman mau cari aman, ya carilah atau masuklah ke perbankan seperti ini ya. Kalau yang masih kecil itu seperti BCTM, apalagi BNGA misalnya ya, itu bagus semuanya. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan happy cuan.